Film diawali dengan pemandangan seorang laki-laki parubaya yang buta sedang duduk-duduk santuy di pinggir jalan. Dia bernama Zatoichi. Kemudian datang segerombolan sampah masyarakat. Salah satunya menyuruh seorang anak kecil untuk mengambil tongkat dari si buta tersebut. Ternyata mereka sudah mengenal siapa pria itu, tetapi takut untuk mengambilnya. Tongkat tersebut ternyata adalah sebuah pedang. Lalu saat dia akan menebasnya, Zatoichi dengan sangat cepat menebas duluan. Akhirnya sebagian dari mereka kabur, tak kuasa menahan hebatnya permainan pedang Zatoichi. Di zaman Edo ini banyak sekali samurai dari berbagai klan yang menjadi pengawal, termasuk melayani klan Yakuza. Namun saat majikannya meninggal dunia, maka dia akan menjadi samurai tanpa tuan atau disebut Ronin. Di sebuah kota yang akan menjadi alur cerita ini, ada beberapa kelompok Yakuza yang menguasai beberapa wilayah di kota ini dan saling bersaing untuk bisa menguasai semua wilayah sepenuhnya. Ada dua kelompok Yakuza yang saling bermusuhan, yaitu klan Yakuza Kuchinawa yang membawahi dua kelompok Yakuza, yaitu Ginzo dan Ogiya, dan musuh mereka berasal dari klan Yakuza Funahachi dan Ijutsu. Tapi dalam menjalankan bisnis, dua klan ini lebih baik daripada klan Kuchinawa yang cenderung kejam. Di sini juga akan menampilkan seorang Ronin yang sedang mencari tuan baru untuk melanjutkan hidupnya, karena itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukannya untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Nama Ronin itu adalah Hattori Genosuke. Yakuza yang menguasai beberapa daerah menarik pajak sangat tinggi kepada para warga dengan ancaman akan dihukum jika nggak mau bayar. Kembali dulu ke Zatoichi. Dia merupakan mantan samurai atau Ronin yang tidak banyak orang tahu karena selain buta, pekerjaannya adalah sebagai tukang pijit tanpa plus-plus. Sekarang ini dia sedang membantu seorang janda untuk membawakan barang-barangnya ke rumahnya. Setelah itu dia juga memijit-mijitnya dengan aman dan nyaman dan tentunya mantap. Janda itu keenakan dipijit oleh tangan-tangan gemulai Zatoichi. Di tempat yang berbeda, Hattori yang sedang mencari pekerjaan sebagai seorang pengawal sedang berada di warung di mana warung tersebut dimiliki oleh seorang parubaya dengan asistennya yang seorang kakek-kakek tua. Beberapa saat dia di sana, ada beberapa anak buah Yakuza Ginzo datang untuk menagih uang pajak bulanan. Saat itulah dia beraksi untuk menunjukkan kehebatannya dalam berpedang. Lalu dia menyuruh mereka untuk mengatakan pada bos mereka bahwa ada seorang Ronin sedang mencari pekerjaan sebagai pengawal. Lama dia menunggu di warung itu ditemani oleh pemilik warung. Akhirnya tiba juga orang-orang tadi bersama dengan bosnya yang bernama Ginzo. Sebelum benar-benar diterima, terlebih dahulu dia diuji kehebatannya. Nah, setelah cukup yakin, akhirnya Hattori pun diterima untuk menjadi pengawal Ginzo. Sementara itu, Zatoichi masih di rumah seorang janda dengan santunya dan dia juga menolongnya memotong kayu. Setelah itu, dia minta izin untuk pamit bermain judi. Ya, selain mijit, dia juga gemar bermain judi. Dan saat dalam perjalanan dibantu dengan tongkat kesayangannya, ada dua orang yang sedang ingin mencoba pedang yang baru saja mereka curi. Dengan sedikit ragu-ragu, salah seorang itu ingin menebas Zatoichi. Namun yang terjadi malah gagang pedangnya terbelah menjadi dua bagian oleh Zatoichi yang terus berlalu tanpa beban. Kemudian sampailah dia di tempat perjudian yang dimiliki oleh Yakuza klan Funahachi dan Ijutsu. Sambil lalu menunggu untuk bermain, dia mendengarkan suara dari dadu-dadu yang sedang dikocok-kocok. Setelah dirasa mantap, dia langsung memasang semua uangnya. Alhasil dia menang banyak. Secara penglihatan dia mungkin tidak bisa diharapkan, namun pendengarannya sangat terlatih dan juga peka. Jadi dia betul-betul bisa mendengar pergerakan dadu yang dikocok-kocok oleh bandar. Di tempat yang berbeda, Hattori bersama pengawal Ginzo yang lain sedang menunggu untuk membunuh salah satu saingan dari bos Ginzo, yaitu ketua klan Ijutsu. Dengan sangat brutal, dia menebas mereka semua. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia pun pergi ke warung tempat biasa dia minum. Nah, disinilah dia bertemu dengan Zatoichi yang juga minum-minum setelah menang banyak dalam berjudi.
Seorang kakek pelayan warung di sana tak sengaja menjatuhkan tongkat Zatoichi dan tak sengaja juga membuka sarung pedangnya hingga akhirnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah katana. Melihat kejadian itu, Hattori langsung menghampiri Zatoichi dan melihat refleksinya dalam melihat sebuah ancaman. Dari sini Hattori tahu bahwa Zatoichi bukan orang buta sembarangan. Terjadi sedikit ketegangan saat itu. Setelah itu, Hattori pulang ke rumahnya. Di sana dia disambut oleh istrinya. Hattori melakukan semua pekerjaan itu hanya untuk mengobati istrinya yang sakit-sakitan. Meskipun begitu, istrinya tidak terlalu suka dengan pekerjaan suaminya itu. Tapi Hattori berjanji setelah itu tidak akan menjadi pengawal Yakuza lagi. Dia akan berusaha untuk menjadi seorang pegawai. Saat termenung, dia teringat masa lalunya saat dia berlatih tanding dengan seorang samurai yang hebat menggunakan pedang kayu. Dia dikalahkan dengan mudah olehnya. Baginya kehormatannya sudah diinjak-injak sejak saat itu. Akhirnya setelah ini dia pergi mencari orang yang dulu pernah mengalahkannya untuk dia bunuh. Setelah sampai di sana, dia menemukannya sudah terbaring tak berdaya karena lumpuh. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Di tempat perjudian milik Yakuza klan Funahachi, ada Zatoichi yang sudah berada di sana dan seperti biasa menang banyak. Dan dia diikuti oleh seorang laki-laki yang selalu menumpang menang kepadanya. Namanya adalah Shinkichi, seorang laki-laki yang gemar berjudi dan agak sedikit konyol. Setelah menang lumayan banyak, mereka berdua akhirnya pergi ke tempat hiburan gelap malam mantap. Di sana dia bertemu dengan dua orang geisha yang kemudian sepakat untuk menyewa mereka berdua untuk menghiburnya. Pemanasan awal pun mulai bergema. Tapi saat salah seorang geisha tersebut akan mengeluarkan pedang dari samisenya, Zatoichi langsung cepat bergerak mengambil pedangnya. Mengetahui Zatoichi bukan orang buta sembarangan, salah satu geisha itu mengurungkan niatnya. Zatoichi merasakan hal yang aneh memang dari kedua geisha itu. Salah satunya bahkan bukan seorang perempuan tetapi seorang laki-laki yang menyamar menjadi wanita. Akhirnya dengan terpaksa salah seorang geisha itu menceritakan masa lalunya kepada Zatoichi. Mereka berdua adalah adik kakak, yang perempuan bernama Okinu dan adik laki-lakinya bernama Ose. Mereka berdua berasal dari keluarga kaya yang bernama Naruto. Saat mereka masih remaja, keluarga mereka semua dibantai oleh beberapa orang suruhan Kuchinawa, yaitu Tashichi dan Inosuke. Ternyata ada salah seorang pelayan keluarga Naruto yang berkhianat yang menunjukkan kelemahan keluarga Naruto. Dia bernama Heihachi, yang ternyata adalah anak buah dari Kuchinawa yang menyamar menjadi pelayan di keluarga Naruto. Dan dia sudah dibunuh oleh Okinu dan Ose, dan sekarang tinggal yang lain yang membantai keluarga mereka masih mereka cari. Jadi mereka berdua ini berkelana dengan menyamar sebagai geisha untuk mencari pembunuh keluarganya. Dan sebagai penyambung hidup, mereka bekerja dengan merampok uang para lelaki hidung belang. Nah, disinilah Zatoichi berusaha untuk membantu mereka berdua mencari pembantai keluarga mereka dan membalaskan dendam mereka berdua. Sementara itu, teman yang baru dikenal Zatoichi yaitu Shinkichi berusaha belajar menebak dadu seperti Zatoichi. Setelah dia bermain sungguhan, ternyata dia malah kalah banyak. Selanjutnya, mulailah mereka semua mencari informasi. Zatoichi dan Shinkichi bermain di tempat judi yang berbeda tidak seperti biasanya, yaitu tempat judi milik klan Yakuza Ginzo, bawahan dari klan Yakuza Kuchinawa. Di tengah-tengah permainan, bandar dadu itu berbuat curang karena selalu dibuat geram dengan Zatoichi yang selalu menang. Nah, dari sini Zatoichi yang peka dengan pendengarannya mencium bau-bau kecurangan, hingga akhirnya dia langsung menebas tangan sang pengocok dadu. Dan mau tak mau dia harus bertarung dengan mereka semua. Sementara itu, atas bantuan dari pemilik warung, Okinu dan Ose disewa oleh Yakuza Ogiya. Mereka berdua juga membuat masalah saat Ose akan dibawa untuk mantap-mantap. Dia kabur dari sana dengan memukul Ogiya karena tak mungkin juga dia membunuhnya karena bisa tambah gawat. Kejadian itu akhirnya sampai ke Hattori selaku pengawal andalan dari Ginzo, di mana Ogiya adalah teman satu geng Ginzo, sama-sama bawahan Kuchinawa yang belum diketahui keberadaannya, di mana dia adalah bos besar yang menguasai wilayah itu. Saat sampai di tempat perjudian, Hattori dan beberapa anak buahnya menemukan tempat itu sudah hancur berantakan bersama beberapa mayat para bandar dadu dan antek-anteknya. Selanjutnya, Zatoichi, Shinkichi, dan dua geisha itu berusaha untuk kabur dari pengejaran para musuh. Kemudian mereka semua dibawa ke tempat bibi Shinkichi untuk berlindung. Dan setelah sampai di sana, ternyata bibinya itu adalah seorang janda yang dulu pernah Zatoichi pijit.
Saat santuy-santuy itulah Zatoichi mengingat masa-masa di mana dia pernah mengalahkan beberapa musuhnya dengan sangat hebat. Sementara Okinu mengingat masa-masa kelamnya dulu saat menyusuri perkotaan yang keras dengan adiknya, di mana pernah adiknya akan diperkosa oleh seorang tuan yang kaya raya karena melihat wajahnya yang menggoda, padahal dia tahu bahwa Osei adalah seorang laki-laki. Dalam perjalanan, adiknya mempunyai inisiatif untuk menjajakan dirinya dengan kecantikan wajahnya itu, meskipun dia seorang laki-laki. Sejak itulah mereka berinisiatif untuk menjadi seorang geisha atau seniman penghibur tradisional Jepang yang diselimuti dengan kegelapan. Shinkichi, seorang tukang judi yang mendadak berteman dengan Zatoichi, menuju ke kota untuk memeriksa keadaan apakah para yakuza masih mengejarnya atau tidak. Di tempat perjudian Funahachi, ada keributan yang disebabkan oleh beberapa anak buah Ginzo. Mereka mengincar tempat perjudian milik Funahachi, tapi mereka semua dikalahkan oleh salah seorang samurai andalan klan Funahachi. Setelah itu, mereka pun bersiap-siap untuk bertarung dengan klan Yakuza Ginzo. Di sisi Ginzo, ada samurai baru dengan kekuatan yang luar biasa, yaitu Hattori Genosuke. Dia sendirian bertarung dengan beberapa samurai klan Funahachi. Nah, barulah samurai terkuat Funahachi maju. Tetapi dia kalah telak di tangan Hattori. Terakhir, dia menebas ketua klan Funahachi. Kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang termasuk Shinkichi. Setelah itu, Shinkichi kembali ke rumah bibinya untuk memberitahu Zatoichi tentang kehebatan Hattori. Di sisi lain, akhirnya bos Yakuza yang disebut-sebut sebagai Kuchinawa akhirnya muncul juga dalam cerita kali ini, namun hanya untuk mengintrusikan bahwa dua orang geisha yang sudah membunuh salah satu anak buahnya yang bernama Heihachi sudah diketahui statusnya, di mana mereka sudah tahu bahwa kedua geisha itu adalah anak dari saingannya yang 10 tahun lalu dibantai oleh mereka, yaitu Naruto. Okinu dan Ose meminta izin untuk pergi menemui Ogiya kembali berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Ogiya adalah salah seorang yang membantai keluarga mereka. Sebelum pergi, Ose terlebih dahulu mandi air hangat bersama dengan Shinkichi. Melihat ada pria secantik Ose, Shinkichi pun bertanya dengan pertanyaan konyol, apakah seorang pria kalau pakai make up bisa cantik? Ose pun menjawab dengan polos, ya tergantung mukanya. Kalau Ose kan emang wajahnya mulus dan mantap. Dan akhirnya mereka pun sampai ke warung yang dulu membuatnya disewa oleh Ogiya, dan mereka meminta tolong lagi kepada pemilik warung itu untuk dipertemukan kembali dengan Ogiya dengan dalih untuk meminta maaf dan akan memuaskannya dengan keahlian mereka, padahal niat mereka untuk membunuhnya. Setelah pemilik warung itu menemui anak buah Ogiya, akhirnya Okinu dan Ose berkesempatan melakukan tarian mantap, di mana di depan mereka selain Ogiya juga sudah ada Ginzo yang akan menikmati hiburan mereka. Di saat yang sama, Zatoichi juga pergi dari rumah janda itu. Dan satu hal yang membuat janda itu kaget adalah saat Shinkichi, ponakannya yang dablek itu, berdandan ala-ala wanita. Dia ingin mencoba meniru gaya Ose yang cantik setelah pakai make up. Hal itu malah membuatnya sangat konyol. Selang beberapa waktu, ada beberapa orang datang ke rumah itu untuk mencari Zatoichi. Entah dari mana mereka tahu informasi bahwa Zatoichi ada di sana. Karena tak ditemukan Zatoichi di sana, akhirnya rumah janda itu dibakar oleh mereka. Shinkichi dan bibinya hanya pasrah tak bisa apa-apa melihat rumah mereka dilahap si jago merah. Penampilan konyol Shinkichi itu membuat orang-orang yang datang menjadi kaget. Zatoichi seperti mengetahui sesuatu dan pergi ke suatu tempat. Sementara itu, status Okinu dan Ose ketahuan oleh Ogiya dan Ginzo, di mana mereka sangat curiga kepada mereka yang kelakuannya saat dulu menemani Ogiya tidak seperti geisha pada umumnya. Mereka yang mengetahui bahwa Okinu dan Ose adalah anak dari Naruto yang dulu mereka bantai, akhirnya juga memberitahu nama asli mereka berdua. Nama asli Ginzo sebenarnya adalah Inosuke dan Ogiya adalah Tashichi, dua orang yang selama ini diincar oleh Okinu dan Ose. Namun sekarang keadaan mereka lah yang sedang terancam. Mereka dikepung oleh para anak buah Ginzo dan Ogiya.
Mereka berdua tak kuasa menahan kekuatan para samurai yang banyak itu, sementara mereka cuma berdua. Saat mereka berdua ada di gerbang, tiba-tiba saja ada hal yang tak terduga. Salah satu samurai itu tiba-tiba tertusuk pedang dari balik pintu. Ternyata pedang itu adalah milik Zatoichi. Lalu dia menyuruh Okinu dan Ose untuk segera cabut dari sana. Kedatangannya sungguh tak terduga dan membuat kaget semua samurai di sana, termasuk Ginzo dan Ogiya. Zatoichi membantai mereka semua dengan brutal dan mantap. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Inilah yang disebut dengan pedang penghancur nestapa. Samurai sebanyak itu dapat dikalahkan Zatoichi dengan mudah. Kebutaannya membuat pendengarannya sangat peka. Ginzo yang ketakutan langsung kabur meninggalkan tempat itu. Hanya Ogiya yang masih bertahan di sana. Lalu dia mengambil sebuah pistol untuk menembak Zatoichi. Tetapi dengan sangat cepat, Zatoichi melemparkan pedangnya ke arah Ogiya hingga pistol itu terjatuh. Saat pistol itu akan diambil oleh salah seorang anak buahnya, Zatoichi langsung menancapkan pedangnya ke tangannya dan kemudian menebasnya. Dan terakhir, dia menebas Ogiya tanpa ampun. Ginzo ternyata berlari untuk memanggil samurai pengawal andalannya, yaitu Hattori. Mengetahui akan ada pertempuran hebat antara Hattori dan si buta Zatoichi, istri Hattori bersiap-siap melakukan sesuatu seperti harakiri. Hattori ternyata tengah bersiap-siap di sebuah pantai menunggu kedatangan Zatoichi, sementara di belakangnya ada Ginzo yang kabur takut dibunuh oleh Zatoichi. Saat Zatoichi mendekat, Hattori membuat simulasi pertarungan yang akan dilakukan oleh Zatoichi. Setelah itu, dia senyum licik dan yakin akan menang. Ternyata prediksinya salah. Zatoichi mencabut pedang dari sarungnya dengan posisi yang berbeda dari biasanya. Inilah salah satu kehebatan Zatoichi. Dia mampu memprediksi lebih baik dari samurai paling hebat sekalipun. Bersamaan dengan itu, istri Hattori juga sudah melakukan bunuh diri. Setelah berhasil membunuh Hattori, Zatoichi juga sudah membunuh Ginzo yang mayatnya bermuka melas di pinggir sungai. Dari pertarungan dengan Hattori, Zatoichi sedikit mendapatkan luka di bagian bahu kirinya. Beberapa waktu kemudian, rumah Bu Janda mulai dibangun kembali dengan para tukang yang super mantap. Okinu dan Ose akhirnya juga hidup bersama dengan mereka. Jangan-jangan Okinu ini nanti akan dinikahi oleh Shinkichi. Kelihatannya sih gitu. Para Yakuza di kota itu ternyata sudah mati semua di tangan Zatoichi. Warga pun gak perlu khawatir lagi akan ditarik pajak yang tak masuk akal. Tetapi masih ada satu bos Yakuza lagi yang masih belum terungkap, dan dia merupakan bos utamanya. Pada suatu malam, Zatoichi kembali beraksi. Dia mengalahkan beberapa orang berpakaian ninja. Dan ternyata ketua mereka adalah orang yang sudah dari pertama muncul di cerita ini, yaitu bapak-bapak pemilik warung. Dialah bos yang dicurigai oleh Zatoichi sebagai bos Yakuza, dan dialah yang mengetahui keberadaan Zatoichi dari Okinu dan Ose hingga membakar rumahnya Bu Janda. Dan akhirnya dia tewas di tangan Zatoichi. Tapi ternyata dia bukanlah bos yang sesungguhnya, melainkan hanyalah tangan kanannya saja. Bos yang sesungguhnya adalah kakek-kakek pelayan warung. Dialah bos yang disebut dengan nama Kuchinawa. Menjadi pelayan warung hanyalah penyamarannya saja. Zatoichi sudah merasakannya sejak pertama kali dia melihat pedangnya. Dia bisa mencium aroma dan aura kejahatan dalam diri seseorang. Kuchinawa itu pun akhirnya dengan sangat mantap dan pasrah akan dibunuh oleh Zatoichi karena memang dia sudah tidak bisa lari lagi, dan dia juga katanya sudah merasa puas hidup di dunia ini karena semua hal sudah dia lakukan. Dan akhirnya dia ditebas oleh Zatoichi, hanya di bagian matanya saja. Zatoichi tidak ingin dia langsung mati. Dia ingin Kuchinawa merasakan pahitnya hidup di dunia dengan tanpa penglihatan sebagai hukuman atas segala kejahatan yang telah dia lakukan. Akhir ceritanya ya, Zatoichi kembali berkelana dari kota satu ke kota yang lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, membasmi semua kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kota yang pernah dia singgahi menjadi kota yang aman dari orang-orang jahat, hingga mereka bisa menikmati hidup yang aman, damai, dan sejahtera.
Film Zatoichi ini adalah film yang dirilis pada tahun 2003. Sebenarnya film Zatoichi sudah dibuat pada tahun 70-an sampai 90-an yang diawali dengan seri TV hingga menjadi film favorit sampai diangkat menjadi beberapa seri movie dan mengalami remake hingga yang terakhir di tahun 2003 ini. Zatoichi adalah tokoh fiksi Jepang yang diciptakan oleh novelis yang bernama Kan Shimozawa. Dia sukses membawa novel karangannya ini hingga ke mancanegara. Bahkan karakter Zatoichi ini dijadikan sebagai salah satu karakter anime favorit yang sudah terkenal ke mancanegara. Dan kata-kata terakhir yang bisa saya buat berdasarkan film ini adalah kekurangan bukanlah penghalang untuk meraih sebuah kesuksesan. Nah, gitu aja untuk kali ini. Semoga terhibur, tetap semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.